Halo teman-teman, kita mulai lagi untuk transition part setelah After break. Isoma. Isoma. Tadi kita udah sama mana? Oke. Nggak maksudnya? Ini udah ya? Belum sama sekali. Oh belum sama sekali? Belum sama sekali. Oh iya benar. Tadi langsung ke distract mau videoin kita. Oke, jadi kalau ngebahas tentang rutin, mungkin kan lo udah tahu juga ya. Rutin dari UI itu ada weekly meetings, terus juga Selasa business package. Nah ini ada yang baru, yaitu dari FGL punya refreshment. Kalau misalkan IWA itu terus ada project proposal juga. Nah, project proposalnya apa? Sebenarnya ya kayak proposal pada biasa aja gitu, isinya objektifnya, terus juga jadi tuh kalau misalkan di Alpha itu kita punya namanya project proposal. Nah itu tuh nanti tempatnya sama, ada susunan panitianya, terus juga KPI segala macam itu ada. Terus submission sama national hearing BA. Kalau ini yang tadi gue bilang begitu, kalau misalkan di awal kan ada submission sebelum 3 bulan ataupun 2 bulan. Nah, terus ada national hearing juga. Jadi national hearing ini more like ya kayak lu udah pernah ikut IB hearing belum? Udah kan ya? Nah itu nanti ya lu juga udah ikut berarti ya national hearing. National hearing juga udah pernah. Hah? Kurikulum ini kan? National hearing. Lu pernah ikut OSI kan? Pernah di Loksum. Oh langsung ya? Iya, Langsung ada Loksum nasional. kita pernah ini. Jadi hearing pernah, tapi nasional hearing enggak. Jadi kalau nasional hearing itu ada skemanya, nanti kalau lu misalkan nggak PES itu tuh disuruh revise gitu. Terus habis itu ada IB hearing kayak biasa juga. Dan terus bedanya di sini tuh kalau gua waktu itu IB hearing gue bikin track lagi berdasarkan tracker gua. Ada nggak contohnya? Jadi tuh IB hearing itu gue ngeliatnya dari gimana dia nanti setiap IB hearing tuh kita tuh IB udah baca dokumennya dulu. Nah kalau misalkan ini project gua Impact Circle tuh yang kayak nggak ada anjing. Gimana ya? Trackernya isinya apa? Pertanyaan-pertanyaan gitu dari IB, terus nanti ada nilainya juga yang kita masukin Dari project proposal tadi. dari semuanya, dari nanti kan mereka ada PPT, terus ada project proposal, ada dokumen-dokumen perintilannya gitu kan. Nah itu tuh kita tinjau dulu, terus nanti kalau misalkan ada yang dipertanyakan kita taruh di situ. Kalau misalkan nanti dari OC jawabannya kurang atau kayak gimana, kita minta revise, kita taruh di situ juga. Nah itu nanti yang bakal kita kirim lagi ke OC buat di revise dan bakal nentuin itu tuh PES atau enggak gitu. Jadi lebih ke teratur aja sih. Cuma gue lupa ini ada di mana ya. Itu kalau bisa sambil kayak bikin tracker and sheets and everything kayak dari sheets kosong atau kayak pakai template dari sheets Kosong. Paling ini sih kalau benchmark juga gue kayak gak serak gitu. Iya itu jadi kayak karena kalau Jadi bikin sendiri sih. Gitu. Paling formula sih yang gue lihat, formulanya gue sesuaiin. Biasanya gue tuh ngambil formula kemarin dari interview sheets gitu kan, ada yang nentuin lolos enggaknya gitu kan. Nah gue cuma modif di situ doang, di formulanya doang gue ngambil dari situ. Ini gue kasih tau kalau ada ininya, gue lupa lagi namanya apa. Terus habis itu lanjut ke ini NST visit ya lu tahu. Terus ECB audit kan tadi gue bilang, jadi tracker utama kita tuh dilihat sama dia. Terus synergy meetings ini juga sih paling notes ya buat. Jadi kan biasanya kita tuh synergy meeting di awal doang. Di awal maksudnya weekly meeting synergy meeting kayak ke BD, ke IR, ke marketing. oke. Kita kan waktu itu pernahnya cuma di awal doang tuh buat BD sama IR gitu kan, kita butuh apa gitu kan. Nah gue tuh nge-suggest kalian itu biar lebih terarah juga, kayak ngadain lah weekly meetings ataupun monthly meeting, ataupun kayak sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Karena kayak kita lihat aja sebenarnya performance-nya IRBD itu kayak perlu di war gitu kan. Ya udah, kita tuh kadang nggak
partner udah sampai mana, seberapa banyak. Maksud gua itu tuh biar nggak ada miskom aja gitu. Terus marketing juga kayak lo lihat kan ya, mulai ke semester 2 marketing tuh udah mulai turun, dan itu tuh kayak patternnya tuh sama terus gitu loh. Dari term lalu juga kayak gitu. Jadi diusahain kalau misalkan emang mau include marketing untuk ikut join ke bi-weekly meetings atau monthly meeting lo, itu bisa juga biar kayak demand dari jiwa tuh ke-track semua sama mereka gitu. Sama auto atau team feedback, sebenarnya ya ini kayak gue bilang itu sih, auto objektifnya bisa buat profesional health ataupun kayak personal gitu, tergantung sama member lo butuhnya kayak gimana. Dan gue sih nggak ngewajibin sih ya untuk auto ini kayak gimana, but at least dalam satu term lo pernah auto sama TL lo lah minimal gitu. Kalau untuk member kayak mereka juga nggak terlalu ngeliatin kayak auto dibutuhkan banget mereka gitu, jadi serah. Terus untuk rutin sebagai IB hearing as well gitu ya, kayak untuk semua project kan, project kayak iMove, terus nanti iMove, Lockcon yang Locksum, terus kayak project-project yang ada. bahkan project BA juga Ya kalau itu memang wajib. Maksud gue project yang dilakuin sama kayak misalnya TM kan ada itu kan conference, terus habis itu kalau kemarin ada Lockcon itu Locksum, terus iMove tuh Lockcon conference itu. Terus kayak bidding ngadain inisiatif juga kemarin juga ada gitu. Nah itulah yang acara warga. seingat gua ada IB-nya juga di situ. Terus abis itu risk mitigation itu dia per bulan yang kayak gue bilang. Terus LEC lu familiar gak? Apa? Itu yang ini bukan sih, yang ESC, Local Educational Cycle. Jadi lu sebagai VW itu nanti bakal disuruh kayak mastiin member lu tuh dapat ya kayak tadi gue bilang education yang proper dan segala macam. Makanya dari TM itu punya standarnya juga untuk ngisi educational cycle yang persentasenya tuh mana ya, coba persentasenya itu 70% buat itu siapa? ini dari NST. ya. Dan itu harus diisi gitu loh. Kayaknya masih tempat ya. Everyone atau gimana? Per semester apa ya? Tapi ntar lu kayak bakal disuruh ngisi dari bulan sekaligus gitulah, udah di planning gitu. Kayaknya agak tricky juga karena lu harus tahu bulan-bulan apa aja yang ada LEC-nya. Juga ada ininya sih sebenarnya. Oh ini nih, formal learning 10%, terus social learning 20%, 70%-nya praktikal. Jadi formal learning tuh kayak mana ya contohnya ya? Kok nggak ada IWA sih ya? Contohnya tuh kayak produk knowledge, terus habis itu kayak proses-proses yang dilakuin, funnel-funnel gitu tuh masuknya ke formal. Terus social learning itu yang lebih ke ngebantu soft skill dan hard skill lu nanti. Sama kalau practical learning itu yang beneran apa ya, kayak bisa jadi bahasanya apa ya, kamu bisa jelasin saya di sini. Coba lihat overview kan lagi kan sini itu ada ini Itu maksudnya yang measurable gitu. iya bisa kayak gitu juga sih gitu. Nanti lo bakal diedit juga sih soal ini kayak gimana isinya. Dan tadi ada lagi selain LEC, EB monthly meetings sama attend LC event. Nah biasanya kan LC event tuh kayak engagement space-nya, terus event itu tuh bisa diwajibin si ini. Hah? Ya. Memang sudah menjadi
IB. Terus habis itu dari nasional commission call yang per bulan sama tracker. Biasanya tuh kita ada tracker juga yang diisinya tuh sama VB doang, dan itu ya udah nanti lo yang isi, tergantung teman besti lah nanti kayak gitu. Gitu, ada yang mau tanya nggak? Ya. Nah, nih day to day SVP. Jadi ini ada question yang gue ambil dari ininya nih sheets ya. Terus gue akan menjawab mungkin kalian dari what were the motivation that jadi sebenarnya kalau motivasinya kayak tadi gue bilang, gue tuh nggak mau kerja doang, karena kalau kayak kerja doang di Isaac tuh bakal cepet habisnya gitu loh gue. Makanya gue selalu aspire tuh bisa masih apa ya, walaupun nggak kelihatan impactnya, tapi dari program yang gue inisiasi tuh harapannya tuh bisa nge-create another leader gitu. Dan akhirnya sampai sekarang sih masih menjaga. Kayak gue kayak walaupun udah di akhir term penghabisan ini, gue masih kayak berusaha ya. masih berusaha nggak kayak kehilangan spark gue gitu. Karena jujur walaupun apa ya, gue pikir tuh jujur kalau bisa udah spark orang tuh kayak iya, maksudnya soalnya tuh walaupun si semester 2 ini bener-bener anjing loh gua udah mulai banyak banget batu-batu yang nimpuk gua, tapi gua berusaha terus untuk, karena kan lagi-lagi ini bakal ngaruh juga ke lo gitu. Kalau gua dari sekarang udah kayak ada masalah maka jadi gua jadi Vivi yang tangan. lo bakal sengsara juga gitu. Gue jadi gak mau berusaha memperkirakan juga lagi-lagi kedepannya akan seperti apa kalau gue bertindak seperti itu. Jadi harapannya ini masih gue bisa pegang sampai lo benar-benar settle. Doain gue gitu. Dan terus apa ya, kayak difficult moments-nya Sekarang jujur iya, kalau misalnya ngomongin soal difficult moments lo semester 2 gitu. Jadi kalau misal gue bilang, kalau mikir awal-awal gue adalah momen yang susah, menurut gue lu akan lebih susah di semester 2 gitu. Karena lagi-lagi semua orang tuh mungkin udah ada yang punya kesempatan baru, terus habis itu juga mereka udah ketumpuk-tumpuk sama berbagai macam pengalaman kebelakangnya dia sama di tim kita gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya di semester 2 saat lu tim manajemen sih gitu. Terus kalau misalkan ngomongin soal kerjaan kayak nggak achieve target segala macam, itu mungkin menurut gue adalah momen yang susah juga ya. Maksudnya saat lu udah berpikir kayak gue kayak sudah realistis nih, gue sudah menaruh angka ini achievable segala macam, tapi kalau misalkan dibilang itu momen susah saatnya kayak gak achieve segala macam, gue nggak terlalu mempedulikan juga sih. Maksudnya selagi gue merasa gue memiliki perkembangan gitu ya dalam segi, dan gue mendapatkan benefit gitu, walaupun dari angka-angka tersebut dia menunjukkan signifikan result, tapi menurut gue ada hal lain yang masih gue anggap sebagai kesuksesan gue gitu. Jadi kalau dibilang buat target oriented ya bukan gitu, tapi kalau misalkan melihat dari target gue baca segala macam ya, gue juga ada rasa sebenarnya kayak jatuh ini ya, tapi ya udah, selagi masih ada hal-hal lain yang masih bisa gue banggakan gitu. Terus most successful momennya ya apa ya, kayak semua sih menurut gue, karena jujur memegang BA ke dalam tim ini aja tuh udah menurut gue sukses sih. Kayak walaupun gue bilang perubahannya mendadak, tapi gue bisa masih adapt dengan hal tersebut juga. Terus juga apalagi ya, sukses di hidup gue di term gue ini mungkin punya ibu yang suportif juga kali ya. Jujur dia apa ya, gue mention juga Dita, karena gue tuh tipe orang yang nggak terlalu terbuka juga di awal tuh, kayak ya udahlah gue ngerjain sendiri maksudnya kayak nggak sama Adri apa kita kayak nggak terbuka sama Adri. Iya, nggak terlalu mau ngeran atau pokoknya nggak terlalu yang mau nunjukin lah gitu, karena gue ngerasa ya udah ini kerjaan gue gitu. Tapi Dita tuh yang kayak dia ngelihat VP Iwa lain kayak dia banyak ngeluh gitu, tapi dia tuh orang yang pertama nge-approach gue gitu loh, lu nggak apa-apa gitu. Terus gue kayak
kayak gue gak apa-apa deh. Tapi pas gue ditanya kayak gitu, kayaknya susah juga jadi gue. Gitu, jadi itu sukses juga pas punya tim IB yang kayak gitu. Terus habis itu kalau buat achievement lainnya paling secara angka gue sebenarnya jujur sangat satisfied dengan, nggak sangat banget sih, kayak cukup satisfied dengan hasil yang kita punya, dimana summer break itu kan bisa dibilang apa ya, turun tuh cuma di penurunannya itu kayak cuma satu dua gitu doang, jadi kayak wow keren. Cuman di winter wow keren juga. Dari target yang bisa dibilang udah diturunin nih targetnya tapi masih nggak achieve juga, gue kayak drop gitu. Terus itu sih paling ya, dan punya anak-anak kayak lu pada lu itu kayak gak nyangka gitu loh, kayak lu tuh bener-bener mau maju dan kayak wow lu gak dihipnotis kan. Gitu, itu sih paling dari successful momennya juga. Terus ini lebih ke apa ya pertanyaannya, sinergi gitu kali ya. Yang ketiga Ya ini akhirnya ini sekarang yang paling selek gitu, paling nyampe sama yang paling susah buat Evan ini ya. Kalau gua rasa ada yang kayak susah banget buat gua ajak dia sama. Cuman function yang menurut gua kayak marketing. Jujur. Sebenarnya tuh pas summer kan kita kayak gak ada masalah ya, menurut gua nggak major lah masalahnya. Cuman when it comes to winter, gua ngerasa penurunannya tuh cukup signifikan gitu loh. Kayak gua tuh sama Yaya tuh sering tegur-teguran gitu, maksudnya tapi gara-gara anak Spesifik. Orang itulah yang gue bilang, ini anak lu kenapa sih kayak gini. Aku potong ya. Apa? Yang padahal kemarin tuh waktu summer itu kayak yang ada tertulis itu si Ais sudah tahu kan. Itu kayak menurut aku tuh dari pandangan Ais itu kayak Ais mungkin memang kayak template yang kita perlu itu kan, yang memang difokus dari awal. Dan malah tuh kayak kemarin aku nanya ke Ais kayak Ais tertulis udah berapa masa sih dari Ais kan. Terus kayak dia malah nanya balik aku, ini kalian kapan yang mau proses? Padahal kan kayak dari kemarin tuh kayak udah habis kayak gitu kan. Dan terus ini salah dari program yang kayak nilai dari gimana, tapi mereka kayak udah aware over gitu loh. Sebenarnya mungkin pandangan dia butuh di remind lagi kali di sana. Cuman dari awal juga sebenarnya gue udah ini kan ya, gue warning ke dia, guys ini kita demand-demandnya bakal kurang lebih sama kayak summer kan. Maksud gue dari tim mereka juga Gitu loh. iya loh, maksud gue kadang mereka tuh juga nggak berusaha untuk catch up juga masih demand yang sebenarnya udah terjadi di summer gitu. Itu yang gue gerget juga, kayak ini udah dibikinin tracker nih, ini udah dibikinin tracker. Jujur malah sebelumnya tuh tracker kayak gitu tuh gak ada dari UI-nya gitu loh, jadi cuma dari mereka doang. Dari yang kata Iya. Sebenarnya seharusnya bersyukur, tapi dia nggak menggunakan itu. Gitu. Terus kalau misalkan susah, apa ya? Gak ada sih. yang paling mudah belum memang mudah. What which weekly workflows have you had the easiest? Oh iya, tadi yang susah ya? Berarti yang mudah siapa ya? Vidi kan? Tapi Kayak enggak juga. iya loh, maksud gua Yang ada yang gampang semua gak sih maksudnya? karena kalau gampang tuh Iya, gampang semuanya. Gue pas gak intinya kayak kalau di sinergi gue sama tim lain gak ada yang kayak sampai pernah berantem hebat gitu sih, cuman
slide itu kayak miss kayak sama FGL itu sering banget miss aja. Gitu. Terus paling kalau lu mau tips lagi mungkin kayak apa yang ngebahas tentang sinergi itu, yang lu perlu perhatiin yang pertama marketing, karena kalau marketing gak jalan lu bakal serat banget untuk kayak yang dapetin delegates, terus apa lagi hal-hal yang memang krusial gitu. Terus sama ini juga sih kayak beauty kan bisa nge-reduce apa ya cost kita juga untuk peralatan segala macam gitu. Jadi kalau misalkan emang kayak kemarin itu kan mikir ya yang makanan itu kalau bisa emang dari mereka. Nah itu karena simply gue mikir kayak cost gede kita tuh di makanan gitu, dan sedangkan gue sebenarnya pengen banget kita tuh bisa ngasih experience yang mereka 150.000 gue cuma bayangin aja duit 150.000 gue selama offline tuh dapat makanannya snack lagi, terus habis itu kayak itu lagi gue juga jadi iya, jadi dari kayak Yofi gue sendiri gue berpikirnya kayak anjir kayak enggak deh gitu, enggak banget deh gitu. Terus akhirnya gue kayak beraniin aja gue nge-fokus di kalau ada channel makanan gitu gimana gitu kan, karena sebelumnya tuh di termnya kafinan dulu tuh gak ada kayak gitu, makanya gue pikir kayak kalau lo bisa kepikiran juga, makanya gue bilang alignment dengan external partners kayak gitu, kira-kira lu bisa mapping lagi apa aja yang bisa jadi unique selling point kita juga untuk KFL, misalkan kayak hadiah-hadiahnya atau bahkan kayak perintilan yang biasa kita pakai itu kalau ada partner yang harganya bisa mirip itu oke banget. Makanya di explore lagi aja apa yang lu butuhin, berarti sama IR, terus juga IR tuh sejauh ini menurut gue oke banget ya bagusnya, cuman emang pada kayak media partner gitu kemarin dia tuh nge-tracknya susah gitu kan, dan mereka juga kurang gercep gitu untuk ini yang kayak kita juga pernah update-nya gitu kalau udah di up atau belum bentuknya. Dan kalau untuk kayak press release segala macam itu harus sih diperhatiin juga karena yang artikel itu kan wajib ya. Kalau bisa blogspot yang gede itu bagus. Iya sih. Cuman sebenarnya kita tuh udah make sure brand visibility kita di website tuh ada. Terus habis itu lagi OGX karena lu exchange banget nih gitu ada dari awal leads management system lu kan udah jalan juga ya, yang kayak lu udah tahu ini belum sih pembaruan yang leads management yang gua kirim waktu itu yang meeting itu bukan yang apa? Yang Zoom itu bukan? Iya yang Zoom itu. Nah ya itu kan udah banyak ya, maksudnya udah detail juga dari awal gitu kan. Nah dibangun lagi komunikasi sejalannya juga sama Andin gitu. Kalau misalkan kita bakal melibatin OJX dari awal juga, dari protection sampai buat nantinya nge-create apa namanya buat nge-generate leads-nya itu juga. Terus jangan sampai data yang kita punya tuh underutilize itu dari mereka gitu loh. Karena kalau yang gua lihat sebenarnya tuh sekarang udah mulai underutilize, tapi would be better kalau kita juga saling update gitu kayak gimana progresnya. Apalagi kan nanti tanggung jawabnya Ibu tuh kan sampai APD untuk mereka gitu kan. Jadi di make sure aja kalau kalian tuh punya komunikasi yang baik juga antara kanalnya juga gitu kan. Tapi yang kemarin yang list manajemennya itu kayak dari function OJX dari function exchange sendiri itu udah tahu itu kan? Maksudnya from national teamnya gitu. Kayaknya OJX nggak kalau inform sih. Jadi itu IWA. Nah tapi IWA-nya tuh harus ngedeliver juga ke OJX gitu.
Tapi waktu itu pernah ada OJX sama Iwa meeting gitu deh, gue lupa. Dan nasional. Cuman gue lupa itu membahas tentang apa. Berarti lebih kayak ini harus yang updating progress gitu ya, sama kayak daripada OJX yang kayak updating. Iya, karena kalau OJX itu kan udah pasti dia puterannya tuh ke exchange dan prosesnya gitu kan. Sedangkan kalau Iwa ini lebih ke generating untuk nantinya ngedukung prosesnya si exchange gitu. Jadi otaknya tuh emang otak dari kita dan kita yang eksekutif. Gitu, ada lagi yang mau dikepokan. Day SPP sudah, nextnya kita ke understanding our vision, teman-teman. Kelihatannya sih di gua kurang. Iya. Aku banget dari itu. Kelihatan. Ini struktur 2. Tuh lu lihat deh. Struktur 2 tuh aslinya 2. Bahkan atau gak sih sebenarnya juga dia pas waktu soalnya kan aku mau market analis kan, terus kayak Kak Sabil ngerasain aku jadi spesialis. Aku kira kayak I feel like pas waktu itu kayak Kak Sabil nggak terlalu ngerasa aku sebagai market analis, jujur. Semua aku langsung sedih tahu. Rupanya gue yang lebih berjalan. Sih itu dong. Enggak lah. Gue percaya jujur. Gue ngeliat, soalnya tuh gue ngeliat background juga kan, si Faris itu kan anak dari apa? IT kan. Gue pikir kayak dia lebih potentially untuk bisa anuin iniannya biar apa gitu. Ya mbak ini gitu. Iya benar. Iya, terus kalau sisi agenda spesialis tuh karena gue mikirnya kayak ini butuh orang yang sigap, terus juga dia kreatif, dia bisa coba tektokannya banyak gitu. Jadi gue ngerasa ya udah lu gitu. Dan buat lah ini kan tuh struktur. Nah ini apa sih anjir? Betul lihat dari sini. Jadi ini kan dua tuh ya buat sebenarnya tuh yang kayak gue bilang kalau misalnya lu mau member aja nggak apa-apa gitu. Tapi nanti pasti tim leadernya tuh bisa allocate anak-anaknya dengan baik. Terus ini tuh bukan patokan yang harus diikutin. Ini gue lagi-lagi inisiatif gue aja gitu. Kalau misalkan lo ngerasa misalnya kayaknya nggak usah ada stakeholder koordinator deh, kayaknya kita harusnya bareng-bareng aja gitu PIC atau kayak gimana ya oke gitu. Terus misalnya lo mau jadiin itu ada scope baru lagi, misalnya ternyata apa ya, gue nggak kayak ya entahlah apa itu yang lu misalnya job desk beberapa job desk jadi satu orang aja gitu gimana. Nah itu terserah lu gitu. Terus kayak quality control, coach manager itu sistemnya kayak gimana itu juga terserah lu. Tapi kalau gue kayaknya emang kenapa pada akhirnya itu dipisahin karena gue mikirnya ya kemarin itu kerja dari yang quality itu emang kan gue maunya tuh coaches itu tuh terpenuhi dengan baik juga ya. Sedangkan kalau misalkan emang dicampurin satu orang aja yang atau enggak dua orang tersebut setengah-setengah gitu ya nggak well juga runningnya. Akhirnya gue mikir ya udah kenapa lu ketutupan sih. Akhirnya ya udah gue ngeliat kayak better maksimalin satu orang aja gitu. Terus buat ini juga nih sebenarnya ini tuh yang agak kurang ke utilize tuh ini nih agenda spesialis ALS ALS spesialis sama CRM. Karena kenapa? Karena kayak CRM sebenarnya ini sih kayak utilize ALS karena gue mikirnya kayak dia kan cuma one time event gitu kan ya. Jadi gue pada akhirnya gue nyangkutin ALS ini tuh untuk yang IR space juga gitu. Jadi karena kan gue pikirnya kayak leads itu kan berarti berkaitan sama COJX juga gitu kan, berarti international things tuh bisa masuk ke IR specialist. Jadi karena waktu itu gue assign juga untuk yaudah lu yang jadi PIC-nya gitu. Gue bilang juga ke Anet jadi PIC-nya ya si Rara karena dia ILS specialist seperti ini.
Jadi intinya bisa-bisanya lu lah ngasih tahu ke TL lu, anak-anak lu perannya kayak gimana kalau udah ada spesialis gitu, baru nanti minta tanggapan mereka mau nambahin apa dan gimana nantinya bakal kerja sama mereka gitu. Terus masuk ke vision, kayak yang lu udah lihat juga kan, maximizing customer centric approach to strength dan UI impact. Jadi kayak sebenarnya emang gue bikin itu karena ngelihat udah mulai ada perubahan vision juga ya untuk IWA itu yang sekarang mulai was ke ILD. I think kayak di termnya Kavina itu belum banyak inisiatif yang pada akhirnya membantu ILD itu loh. Jadi starting from my term, gue ngerasa gue perlu menyiapkan space gitu untuk UGX bersinar gitu di IWA. Akhirnya gue ngerasa kayak inisiatif gue yang gue bikin tuh kayak ngadain booth untuk OGX, terus habis itu kayak promotional space-nya mereka gitu. Sebenarnya tuh promotional space itu tuh emang gue propose gitu kan, tapi ternyata dari national team juga kepikiran kayak gitu. Jadi ya udahlah, dia juga sekarang jadi submission package kan waktu itu ya, yang bumper video. Tapi itu sebenarnya gue juga kepikiran kayak perlu dia ada iklan-iklan gitu di awal gitu kalau untuk Batnas. Situ dari sana gue mulai menurunkan ke 3 misinya itu, providing internationally members development, improving engagement strategies, sama si enhance product quality itu. Nah kalau dari sekarang sekarang gimana lu membawakan vision lu? Menerapkan ya. Aku tapi boleh update, aku masih masih. Tapi aku boleh nanya. Boleh kan? Boleh. Yang spesifik kalau misalnya engagement strategis itu ngapain aja? Spesifik kayak other than apa kayak bikin games yang buat engage apa other than that? Gue tuh ada jadi tuh kemarin yang waktu pas gue buat si engagement strategis itu kan emang fokus gue ya. Nah jadi kemarin itu gue lebih mau mereka tuh yang nge-track keaktifannya si delegates, terus habis itu juga kayak weekly R&R itu yang kayak di post-post di Instagram itu kan anak kerjaan anak CX juga ya. Nah itu tuh engagement strategis juga yang gue assign untuk ngelakuin hal tersebut. Terus juga itu kalau misalkan mau dikembangin juga bisa nge-nurture orang-orang yang udah mulai underperform gimana itu bisa bisa ditanggung sama mereka. Terus emang more fokusnya sih ke situ ya, ke engagementnya dari games, terus habis itu juga R&R, terus juga tracking attendance-nya gitu. Kalau quality control kan ini kan so kayak tracking finance buat candies gitu itu ada data. Dia ngecek ini dokumen sebenarnya. Jadi kan apa namanya? Dokumen gitu. Jadi waktu itu kan Rido pernah bilang, guys yang output buat CB segala macam dimasukin ya sebelum tanggal itu, karena gue minta juga emang namanya kan quality controller ya, jadi diusahain sebelum kita facing audit itu semua hal udah gitu. Jadi nanti kalau misalkan Rido TL lu juga di nurture juga buat ada satu orang yang ibaratnya udah nge-audit dulu lah, karena tuh apa ya, gue tuh nge-prevent hal-hal yang kayak kemarin kecolongan itu loh, kayak recording gak masuk, terus abis itu MOM atau LOA belum kesign segala macam, itu gue pengen preventnya tuh dari quality controller. Tapi karena emang posisinya kemarin Rido di semester 2 ini udah mulai turun juga karena dia terlalu sibuk juga, jadi semuanya meleng. Gue rasa kayak ya udah di semester 1 kan, tapi cukup nurture juga kan role tersebut. Itu sih sebenarnya agak ngebantu, karena waktu itu tuh di term gue sebelumnya juga ada Eriska, peran Eriska tuh kayak gitu. Eriska tuh kayak pas lagi weekly meeting bilang, guys dokumen ini belum masuk ya, tolong masukin gitu. Jadi dia yang remind kita gitu loh, untuk kayak abis CB, abis ini, abis itu, jadi masukin gitu.
dan itu tuh sebenarnya useful banget biar gak nunda-nunda gitu quality control. Nanti kan itu kan buat KX spesifik itu kan nanti kan ada yang nge-trackin kayak motivation delegate belajar dari yang buat leads kan. Sedangkan kalau misalnya LLL spesialis kan sebenarnya emang yang kayak yang berkaitan dengan exchange internationally. Jadi kan kayak masukin kayak ke responsibility Bisa kayak keberatan gitu maksudnya kayak apakah too much atau soalnya kan kalau misalnya PLS sama IR kan ya udah berarti kan kayak pas waktu event itu mau berjalan kok masih ditambahin gitu lagi. sebenarnya gue belum kebayang juga sih akan seperti apa structure dan apa gitu ya. iya pembagian lu juga. Jadi nanti kayaknya lu bikin dulu pembagian yang jelas dulu setiap role mau kayak gimana, baru lu bisa ngasih tahu feedbacknya. Karena sebenarnya kalau gue lihat sih kayak ya udah aman-aman aja, cuman lagi-lagi akan sekompleks apa yang ada di pikiran lu tuh gue kan belum tahu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang leads-leadsan masuknya ke ALS, of course masih align gitu sama gua. Tapi emang sebenarnya sekarang yang ngurus itu sebenarnya Kalau sekarang masih Anet yang megang leads. Karena kan leads yang apa namanya yang pembagian leads itu kan sekarang udah OGV semua juga kan ya, jadi udah nggak ada yang kayak penentuan lalala-nya. Cuman kalau untuk konsep yang baru outlets lalala, Anet tuh udah sempat lihat tapi belum ada sampai kayak menguasain toolsnya gitu sampai sekarang. Jadi belum di allocate juga ke anak-anaknya. Gitu. Udah. Sekarang bagaimana Anda membuat di situ? Kok diem? Ntar prepare. Oke, satu-satu ya. Ini yang pertama itu yang redefine you as the first. Itu aja dulu no. Vision. Oke. Jadi visionnya strengthening iOS program like the daily basis so that driven event and engaging the legacy journey that converts you to qualified exchange leads itu kenapa? Karena aku sebenarnya juga jika kata-kata jadi kan sebenarnya aku juga sebenarnya alignment with NST goals juga kan yang kayak oke exchange gitu, tapi aku maunya even though ada goals yang kayak oke leads generator itu, tapi from yang maksudnya aku mau juga kalau misalnya yang beneran go exchange itu adalah orang-orang yang emang punya kayak motivation from start itu. Jadi makanya kan kayak structure data driven, karena biar kita juga bisa ngerti kayak dari even from the first form submission yang apply dari IFL sama di project itu, mereka tuh emang benar-benar punya motivation yang kuat gitu untuk experience. Habis itu how do I realize it nya adalah yang pertama sebenarnya aku reflect dari yang coaching itu sih, yang coaching session sama yang pas waktu application proses. Kades itu bilang kalau misalnya bukan Kades itu tapi kayak gitu, kalau misalnya kayak audiens itu kadang-kadang misalnya kita kayak nge-promosi satu produk kayak BA juga gitu, IC, DLL itu kan kadang kayak ya udah kayak the audience-nya itu ya udah audience aja gitu, bukan kayak someone that's actually deeply interested in the project itself. Jadi kan ya mereka ikut projectnya aja karena kayak ya emang mau doang. Kan kalau itu kemarin berbayar IC ya kan berbayar, tapi kayak 15 ribu ya. Karena itu kayak only joining, tapi kayak nggak ada action steps forwardnya gitu. Nah jadi ya gitu berarti kayak redefining the
marketing range gitu sih. Terus apa ya? Terus oh ya, ini collaborate with DM and Object to establish an event database. Itu kayak tadi sih, kayak aku mikirnya Yang mana? ini ya, kalau itu aku pikirnya kayak nanti kayak ada sheets for, kan misalnya dari EWA sendiri ada yang buat nge-tracking dari delegate file sendiri. Terus nanti juga aku pikirnya kayak bakal ada unified database dari delegate JA, dari delegate yang engage sama program-program DM juga gitu, biar kayak ke-tracking gitu dan bisa ke-track yang hot hits, yang fokus gitu, jadi biar kayak langsung bisa di nurture. Terus apa lagi ya? Conduct comprehensive market research. Oke, jadi yang pertama, yang mission kedua itu comprehensive market research. Kayak ini deh, kayak overall aja. Overall, oke. Nah, oke, jadi yang pertama overallnya itu adalah karena yang kata aku kemarin itu juga yang bisa itu semua anak program responsibility aja, karena aku merasa sebenarnya karena jadinya kayak menurut aku tuh Faris outside of awal-awal yang market research itu dia nggak terlalu punya kayak fokus CTA gitu kan, jadi kayak aku merasa kayak yaudah market research tuh resume-resumean gitu aja, dan jadi kayak bakal banyak lebih point of view gitu kan, dan aku tuh expectednya juga anak-anak program ini kayak hyper aware gitu loh of what the current condition of the African condition sama the current Indonesia condition juga, jadi kayak biar bisa tahu gitu. Dan aku sih maunya they don't brought up kayak sebenarnya nggak mainstream sih, tapi things yang orang-orang tuh udah tahu tapi kayak mereka tuh belum aware of it. Kalau misalnya that things yang nanti kurikulum yang mau dibuat tapi itu adalah yang beneran yang bisa apa ya namanya bilangnya ya, yang emang harus mereka apa ya take action on it, sama yang lain juga sama value exchange gitu. Terus habis itu aku juga expectednya planningnya adalah kita bisa nge-track kayak delegate learning unit dan apa aja sih yang dari session-session yang udah dibawain itu kayak practical action apa yang udah mereka take based on session ya. Next poinnya next poinnya itu adalah ini sebenarnya lebih kayak ke kalau misalnya kan setiap kali habis kajian itu kan ada eval gitu kan, tapi kadang-kadang tuh kayak even though ada BCP nih terus kayak udah tahu kayak risk mitigation-nya way forward-nya apa, tapi kadang-kadang tuh ya gitu kayak kadang-kadang tuh lagi, jadi kayak aku maunya nanti ya track dan emang realize gitu lah everyone is aware of it juga. Terus sebenarnya dari yang gue lihat di executive summary lo ya, kayak waktu itu gue bilang lu tuh udah nge-cover semuanya gitu. The things yang mungkin perlu nanti dibahas lagi adalah kayak gimana lu menentukan KPI and MOS-nya dengan baik gitu, karena kan kayak kita lihat di sini tuh percentage of change and risk mitigation plan segala macam tuh kan kayak maksudnya apa gitu dalam bentuk apakah lu maksudnya mitigasi resiko yang lu maksudnya kayak plan ini kan dalam bentuk percentage di dalam sheets-nya kah, atau kayak nggak ada hal yang dari risk lu itu yang terimplement kah, ngerti sih, kayak kan lu bakal mapping beberapa resiko kan ya. Nah, apakah nanti itu masuknya measurement of success-nya kalau misalkan ternyata dari 10 risk yang lu tulis nggak ada yang terjadi gitu, get nggak maksudnya? Atau kayak cuma based on gue udah mapping 10 risk di dalam
sheets risk mitigation, and then yaudah itu adalah measurement of success gue. Jadi yang kedua kan, nah jadi bakal dibahas juga yang kayak gitu-gitunya tuh lebih spesifik gitu. Selain itu sih gue ngelihatnya emang lu udah lebih improve juga, maksudnya in terms of vision untuk exchange line masih segala macam tuh udah dapet juga, jadi nothing to worry about itu juga sih gue. Terus tapi kalau dari lo sendiri ada kayak ini kan sebenarnya misi dan vision lo sendiri gitu ya, tapi ada kayak lu masih bingung deh untuk gimana nanti action step-nya untuk bisa realize vision atau mission lo yang tadi udah disebutin itu ada nggak? Itu sih kurikula yang mau dibahas. Kurikula? Iya, maksudnya kayak bukan kurikula aja sih, maksudnya kayak iya maksudnya kayak ya, timsnya yang mau dibawa tuh sebenarnya tadi aku udah bilang ya, maksudnya kayak apa aja sih yang mix gitu sama the audience. Tapi ya aku juga beda. Gue juga bingung lagi. Gue juga bingung gimana? Apa sih kurikula? Maksudnya kenapa? Kayak aku bingung. Aku tadi mau bilang kayak maksudnya gimana ya bilangnya? Kayak bukan hal yang mainstream, tapi kayak orang-orang tuh kayak bakal interested juga gitu. Dan kayak relate to everyone kayak. Tapi nggak exchange banget kan? Iya. Siapa bingung dan masih harus di-explore lagi. Oh. Sebenarnya kalau itu tergantung juga ya. Sebenarnya kita juga bisa kayak nge-floor apapun yang diminta oleh audiens ya. Tapi things yang kita bisa lakuin ya kayak udah kita lakuin aja kayak market research, terus habis itu juga knowing the industry real fact-nya kayak gimana, terus juga gimana emang audiens interaction-nya dengan topik tersebut itu tuh bisa ningkatin juga pemahaman kita tentang produk yang akan kita bawain juga gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang mostly kalian bikinnya based on data yang udah dikumpulin di form ataupun nantinya kalian discussion, mungkin bisa kalian explore lagi dengan mungkin wawancara pas delegate sekalian ataupun orang-orang yang memang berminat untuk ikut AFL tapi masih ragu, jadi bisa di-explore aja cara-caranya dengan mungkin database yang survei kemarin kalian lihat lagi, terus orang-orang yang masih interested tuh siapa, terus industri yang sedang naik tuh apa gitu sih paling mainannya tuh survei dan research aja gitu, di-explore lagi metodenya gitu, karena lagi-lagi kita tuh nggak bisa yang benar-benar akan secure suatu market tanpa terjun langsung gitu sih. Ya kalau misalkan emang lu mau audiensnya mau like dan emang bukan suatu hal yang mainstream, ya udah berarti lu akan buat sesuatu yang segmented gitu kan ya. Jadi kayak segmented untuk satu industri, dan itu tuh ya butuh emang mempelajarinya tuh lebih lanjut lagi, karena kalau misalkan lu udah sasarin misal kita ngambil teknologi gitu kan, ternyata setelah lu research salah nih penafsirannya dari insight yang lu dapat. Yang pertama resikonya lu gak bakal dapat market yang udah segmented, yang kedua market di luar yang segmented itu juga gak relate akhirnya dong gitu. Jadi kalau misalkan emang mau pada akhirnya yang gak mainstream which is segmented curricula, ya lu harus kuatin lagi emang orang-orang yang kita sasar gitu. Itu gak ada salahnya kok kayak bikin kurikulum yang segmented, karena menurut gue juga lebih bagus juga, berarti kan emang kita datang orang-orang yang pengen belajar itu kan itu oh feedback lagi udah, maksud gue kayak nothing komplain lagi sih, maksudnya selain yang kayak tadi measurement of success sama KPI-nya, gue rasa tinggal action step dulu aja yang perlu diperhatikan lagi setiap funnelnya tuh, kayak mission lu tuh akan titik beratnya di quarter mana aja, dan akan dilihat yang paling menonjolnya itu yang mananya aja gitu, biar nanti drive fokusnya tuh juga enak gitu, karena nanti mission lu kan bakal diturunin jadi, nanti kita bahas di planning. Hai gitu, udah ada lagi? Kalau gitu welcome to planning, functional strategies dan functional culture. Gue juga merinding, gue takut kayak nggak bisa nge-deliver gitu dah, tapi bisa. Jadi kita masuk ke trigger question pertama, what is planning? Menurut lo
dari yang lo sudah tahu itu planning? Planning itu adalah planning untuk decision for focus, terus action steps for next term. Oke. So, next. Sekarang ada waktu untuk lu nulis dan tes pengetahuan lu tentang ini showcase ataupun kayak scope yang kerja akan dikerjain sama program quality CX sama BI manager. Ini akan memakan waktu banyak, jadi just take your time. 15 menit kali ya. Silahkan ditulis se-asoy mungkin. Lu mau pakai casan dulu? Gue tuh kemarin bikin catatan gitu tahu pas bikin job desk gitu ya, gue tuh sampai kayak beneran di poin-poinin gitu program tuh bakal ngapain aja pas application proses. Email lo apa ya? Sejam hari ini.